Halo teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu tamu spesial ya. Di sini kita sudah mengundang manajemen dari VTube Indonesia ya Pak Prabowo. Terima kasih atas waktunya Pak. Atas waktunya juga. Kita nggak pernah satu frame begini loh Pak ngomong-ngomong ya. Jadi hari ini kita pengen berbicara, kita pengen ngobrol supaya bisa kasih pemahaman juga sama teman-teman semua. Betul. Tentang perkembangan yang sekarang ada ya Pak ya. Betul. Ya ini ada beberapa Pak pertanyaan saya lihat dari handphonenya Pak. Ada dong Pak, banyak listnya. Mungkin kita videonya bakal 1,5 jam. Oke. Jangan Pak. Jangan kebanyakan. Oh iya jangan, Pak Prabowo lagi sibuk juga ya. Oke, yang pertama nih Pak. Siap. Kan kemarin di video yang terakhir saya ngelihat dengan Pak Semi ya, waktu itu Pak Prabowo sempat bilang kalau misalkan sudah dinormalisasi kita bisa siap on kapan aja. Betul. Ya, itu jadi sekarang ini kita sudah normalisasi kan Pak? Betul. Jadi updatean terakhir, jadi kita saya sekaligus mengupdate pada para member. Jadi kebetulan baru minggu ini sebenarnya komunikasinya sudah dibangun di minggu lalu, dan minggu ini kebetulan kita sudah dapat lampu hijau, dalam artian memang kita tetap masih menunggu press release list yang biasa dikeluarkan oleh SWI. Itu biasanya kalau saya nggak salah sih biasanya hari Jumat atau hari Selasa. Cuma kemarin waktu saya komunikasi dengan pihak SWI juga, update-nya memang untuk list itu kami masih menunggu. Untuk press release-nya memang kami masih nunggu seperti itu. Tapi untuk saat ini memang daripada SWI memang sudah memberikan lampu hijau kepada kita untuk on lagi lah, aktif lagi, atau kita bisa beroperasi kembali. Cuma untuk bisa kita aktifkan dulu untuk dari VTube yang 3.0 ini, kita masih menunggu karena untuk bisa beroperasi itu kita masih menunggu daripada Play Store kita untuk muncul lagi. Jadi status kita saat ini sudah melakukan, kita sudah mengirim surat kepada Google Play Store. Ya kita masih menunggu kapan bisa aktif kembali. Sorry Pak, saya potong sebentar. Saya pengen nanya dulu satu hal yang pengen saya pikirin gitu ya. Kalau soal Play Store ini kita yang suratin atau dari pihak regulatornya? Karena ini koreksi kalau saya salah ya. Setahu saya yang memblokir itu kan bukan karena kita yang menurunkan di Play Store kan ya? Betul. Berarti yang menyurati itu dari pihak kitanya atau dari pihak mana ya Pak? Sebenarnya kalau kita menunggu itu mungkin saya takut lumayan lama. Jadi dari pihak perusahaan juga melakukan klarifikasi juga ke Play Store, kita mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk on kembali seperti itu. Jadi kita bangun dua arah lah. Oke. Berarti sekarang kalau kita ngelihat prosesnya adalah kita nungguin Play Store. Karena mau gimana pun downloadnya kan di Play Store ya Pak. Betul. Karena kan itu yang paling secure dan aman soalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman banyak yang nanya soal apa langkah kita ke depannya, berarti langkah ke depannya adalah nunggu press release tadi ya. Oh sorry, saya mungkin agak sedikit pengen perjelas soal press release ini ya. Saya libet-libet. Press release ini berarti akan ada press conference Pak atau gimana ya? Kalau terkait press conference dari pihak SWI, sepertinya saya belum bisa menjanjikan hal tersebut karena itu hak daripada SWI kan. Jadi tapi ada pengumuman ya? Ada pengumuman pastinya. Oke. Berarti kita nungguin itu sekaligus sambil proses untuk Play Store. Betul. Karena mau gimana pun akan ada upgrade soalnya kan dari yang VTube yang lama ke yang baru ini di upgrade jadi 3.0 mesti masuk ke Play Store dulu gitu ya. Oke. Jadi mungkin teman-teman itu menjawab ya. Jadi banyak orang yang bertanya soal hal tersebut. Jadi kita sama-sama tahu nih. Jadi sekarang kan kalau sudah jadi sekarang ini sebenarnya hitungannya sudah normalisasi belum sih Pak? Sudah lah. Sudah hitungannya. Oke, hitungan itu sudah. Berarti normalisasinya sudah, cuma kita proses setelah normalisasi untuk supaya kita semua bisa download nih. Karena kan kalau nggak kita nggak bisa download juga percuma kan begitu ya berarti ya. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Sekarang ini kan kalau kita lihat cukup banyak gitu ya VTuber ini yang mungkin kondisinya adalah bukan udah mulai sih, tapi nggak sabar lah gitu atas VTube-nya mau balik lagi kan gitu. Jadi orang-orang yang tadinya mungkin terlihat seperti patah harapan tiba-tiba semangatnya kembali lagi kan gitu ya. Betul. Ya, jadi kan termasuk saya juga gitu. Jadi lebih excited lah intinya begitu. Nah, cuma kan di sisi lain kita juga ada berbagai macam komunitas yang diminta untuk ditertibkan. Benar ya Pak ya? Betul.
Jadi itulah PR penting yang saat ini kita sedang coba untuk bereskan. Itu PR penting. Salah satunya itu kan dari pihak SWI kemarin memberikan poin, yaitu kita harus menertibkan daripada komunitas VTube. Di luar komunitas VTube pun kita ada beberapa hal lah yang tindakan-tindakan yang nanti akan kita lakukan. Tapi poin yang paling penting itu adalah komunitas kita sendiri harus betul-betul mengikuti mengikuti aturan-aturan yang memang sudah dibangun oleh Satgas Waspada Investasi, yaitu terutama terkait daripada VTube sendiri. Kita punya kode etik, jadi beberapa kode etik tersebut yang nanti mungkin kita akan implementasikan, sebenarnya sudah bisa diimplementasikan karena sebelum di VTube 3.0 kita juga sudah memiliki kode etik yang sudah dikonfirmasi, dan berdasarkan dari kode etik yang sudah dikonfirmasi di aplikasi yang lama, yaitu kita juga masih bisa melakukan tindakan-tindakan yang memang apabila terbukti bahwa ada beberapa member VTube itu melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya tidak sesuai dengan kode etik. Misalkan contoh, mereka menggunakan nama VTube untuk keperluan-keperluan pribadi mereka, atau mereka menggunakan nama VTube, atau mereka menjelek-jelekan perusahaan kita sendiri gitu. Di proses ini memang kita tahu betul semua sangat-sangat menunggu, tapi alhamdulillah beberapa member-member VTube juga masih sangat semangat. Kami juga selalu bekerja juga 24 jam untuk kalian, untuk biar bisa mewujudkan VTube 3.0. Jadi untuk tindakan untuk penertiban komunitas ini memang harus dilakukan, karena itu adalah salah satu syarat mutlak yang harus kita lakukan. Oke, berarti intinya adalah mungkin kita bisa bilang gini kali ya, komunitas internal kita sendiri pun juga kan cukup besar gitu. Betul. Ya. Jadi kan pasti beragam orang di sana dengan berbagai macam karakter, berbagai macam pemikiran. Pastinya ada orang yang pendekatannya lebih halus, ada juga yang pendekatannya lebih keras gitu. Tapi kalau kerasnya ini sudah berlebihan, sudah menjelek-jelekan, sudah segala macam gitu ya, udah yang nggak ya mungkin kita bilang konotasinya sudah negatif, maka akan ada tindakan sesuai dengan kode etik. Sesuai gitu ya. Dengan kode etik. Dan kode tindakannya itu mungkin bisa mengarah, paling parahnya adalah di pembekuan ya, pembekuan akun. Betul. Oke, ya. Tapi kita tidak semata-mata langsung bekukan. Memang kita harus menginvestigasi lah terlebih dahulu, cukup bukti, karena memang beberapa minggu ini banyak sekali laporan yang masuk ke email perusahaan ya. Oke. Oh, ini juga nih Pak, betul, terkait pelaporan gitu ya. Saya terakhir banyak sekali ngelihat orang-orang di chat oleh berbagai macam admin. Bukan admin ya. Ini saya taruh dulu handphone. Admin nih Pak. Adminnya di Telegram ada, di WhatsApp ada. Ini saya nggak tahu nih, di berbagai macam media kayaknya ada admin VTube gitu. Kok banyak sekali admin VTube Pak? Apakah kita punya admin untuk VTube di Telegram dan juga di WhatsApp terkait soal kode etik ini? Karena di market saya ngeliat banyak Pak, teman-teman yang dijapriin gitu ya, dimintain, nomor VTube Anda berapa, ini berapa. Anda kalau misalkan tidak mau kasih, nanti saya siap-siap ID Anda dibekukan gitu katanya. Nah, saya nggak tahu tuh. Kalau saya ngelihatnya sih kayaknya sih hoax Pak, saya nggak tahu, saya minta konfirmasinya. Kalau saya cuma bisa mengkonfirmasi bahwa pada saat ini sampai detik ini kita tidak pernah mengutus atau meminta untuk staff-staff kami untuk menjadi admin di beberapa grup. Karena untuk saat ini kita tetap menggunakan satu pintu, yaitu dari email perusahaan untuk komunikasinya. Nah, apapun bentuk komunikasinya tetap menggunakan email perusahaan. Oke, berarti prinsipnya adalah dari perusahaan yang akan meng-email ke orang-orang tersebut gitu ya. Jadi bukan melalui WhatsApp atau Telegram gitu ya. Kalau WhatsApp atau Telegram itu sudah pasti ya nggak bener lah. Jadi kalau misalkan dimintain nomor ID, nomor handphone, nomor rekening, nomor telepon, janganlah. Intinya itu ya. Jadi harus hati-hati. Karena banyak sekali nih Pak, saya rasa itu bukan dari komunitas kita sih. Saya rasa itu orang-orang di luar yang mungkin memanfaatkan. Ya, itu juga harus ditertibkan. Iya, harus ditertibkan juga. Karena sudah beberapa bulan ini kita lalui dengan sangat berat. Jadi member-member sekalian juga di rumah juga pasti juga mengalami hal tersebut, terutama daripada manajemen. Ini semua juga tidak akan bisa terjadi, normalisasi ini juga tidak akan pernah terjadi karena bantuan Bapak Ibu sekalian di rumah juga. Dan usaha kami sebagai manajemen hanya sebagai eksekutor. Tapi dari penertiban ini perlu diberlakukan karena kita ingin kedepannya VTube itu tetap
menjadi tempat naungan yang aman lah gitu. Oke. Berarti prinsipnya adalah kalau misalkan komunitas internal kita bisa kita jaga, sama-sama kita menjaga di sini, maka kita bisa membawa Fitup ini jauh lebih baik lagi ke depannya. Betul sekali. Karena kalau misalkan kitanya sendiri ribut di dalam ya gimana kan gitu. Karena banyak Pak orang-orang yang membuat mungkin komunitas-komunitas gitu ya, atau mungkin apapun itu sih bentuknya. Cuma yang memang ya mungkin karena nggak sabar juga mungkin ya, dasarnya ke sana. Tapi kalau misalkan tindakannya sudah ke arah yang konotasinya sudah mulai negatif, sudah mulai menyerang dan menjelek-jelekan, maka akan ada tindak. Maaf Pak, bukan COVID ya Pak. Akan ada tindakan yang diambil. Kesel Pak, kesel juga. Ya, jadi intinya begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dari admin ada yang chat, itu berarti bukan, karena semuanya melalui satu pintu dan hanya melalui email. Ya, jadi kalau misalkan tapi Pak, ini juga sama nih. Nanti ini akan ada orang-orang yang email nih Pak. Nah, Bapak ngomong seperti itu kan, admin WA sama Telegram tuh bukan yang asli. Nah, tapi nanti akan ada nih Pak, orang-orang yang bikin email. Saya nggak tahu, mungkin futurevtech@gmail.com mungkin gitu ya, yang akan email nih Pak. Nah, mungkin dikasih tahu aja kali emailnya apa Pak? Ya, jadi mungkin nanti kita ada 3 email lah. Mungkin persisnya nanti kita akan masukkan di bawah aja ya. Oke, di deskripsi nanti akan bisa lihat. Biar bakal kelihatan terus kan. Betul. Takutnya nggak nyatet. Oke, jadi nanti bisa dilihat di bawah di deskripsi email apa yang resmi dari perusahaan, dan di luar itu berarti semuanya hoax ya. Karena pasti ada nih Pak, kan orang-orang kreatif di Indonesia ini luar biasa ya, tingkat kreativitasnya tinggi. Dibilang nggak boleh WA sama Telegram, hilang nanti, tapi muncullah dia nanti email kan gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi nanti Anda bisa cek di bawah soal email apa yang merupakan resmi dari perusahaan gitu ya. Oke. Nah, mungkin terakhir Pak, untuk menutup sekarang ini, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh para VTuber ini? Karena saya rasa mungkin nggak lama lagi kali ya Pak. Kira-kira bisa nggak sih Pak ada tanggalnya gitu Pak? Tanggalnya karena kita masih nunggu Play Store ya, kita nggak bisa pastikan hal tersebut. Kalaupun Play Store-nya sudah aktif pun kita masih butuh mungkin 1-2 hari untuk menyiapkan itu. Jadi jauh nih Pak? Enggak lah, enggak. Jangan jauh-jauh, kita juga kan pengen cepet. Jadi manajemen juga pengen cepet gitu ya. Karena banyak Pak isu di luaran bilang bahwa manajemen takut katanya. Manajemen takut buka. Di sisi saya sih saya bingung ya kalau misalnya ditanya begitu. Masa ada orang punya usaha, punya bisnisnya boleh dijalankan di Indonesia, sudah dinormalisasi, tapi tidak mau dibuka. Ngapain capek-capek normalisasi? Aneh kalau ada statement seperti itu, karena kita semua dari awal, kenapa para daripada manajemen, daripada investor atau juga organisasi-organisasi yang mendukung kami, itu sudah berjuang berapa lama gitu. Kita juga ingin betul-betul Fitup ini nanti juga bisa membawa betul-betul kebermanfaatan, juga bukan cuma dari Fitup aja, tapi kita dari sisi perusahaan pasti juga ingin membuka usaha ini untuk memiliki beberapa pemasukan untuk perusahaan juga, bukan cuma member kan. Dan sudah beberapa istilahnya partner-partner kami yang mereka sudah menunggu. Karena memang banyak sekali kan orang yang mau pasang iklan di Fitup. Pasti. Sangat banyak sekali. Lagi pula tujuan utama kita salah satunya adalah untuk UMKM ya. Betul. Untuk memajukan UMKM di Indonesia. Kalau dari sudut pandang saya ya Pak, saya ngelihatnya gini. Banyak orang itu bikin UMKM Pak sekarang. Banyak orang bikin usaha. Cuma bikin usaha sama memasarkan usahanya itu kan dua hal berbeda. Ya, betul. Bikinnya mah gampang. Ibaratnya Pak, bikin anak mah gampang. Tapi kalau suruh ngerawat anak kan susah. Kan gitu ya? Betul. Sama. Nah, ini juga sama. Orang bikin usaha Pak, tapi belum tentu dia bisa memasarkan produk atau jasanya. Justru melalui Fitup ini malah bisa menjadi suatu cara lah ya, suatu mesin atau kendaraan untuk memasarkan produknya supaya produk atau jasanya supaya bisa lebih baik lagi kan gitu ke depannya. Betul, di luar daripada kita membantu juga member-member Fitup untuk UMKM terutama. Saat ini kita juga ada beberapa kali kita komunikasi dengan salah satu anggota SWI ya. Daripada Kementerian UMKM, mereka juga tertarik gitu untuk coba menjalin komunikasi dengan kita. Ya. Jadi mereka kan adalah satu kementerian yang menaungi daripada koperasi dan UMKM. Jadi mereka juga ingin berinteraksi dengan kita, menggali hal-hal. Yang benar Pak. Ya betul. Lumayan lah. Nanti juga kita bisa berkontribusi dengan perusahaan. Dengan negara. Saya ralat ya. Jadi Kementerian UMKM pun mau berkomunikasi gitu ya. Betul. Oke. Berarti sebenarnya memang Fitup ini bisa jadi jawaban untuk UMKM memang di Indonesia.
Di luar itu juga dari organisasi yang mendukung kami juga, mereka juga memiliki mungkin ribuan juga UMKM yang nantinya siap. Kita akan bangun komunikasi, kita akan bangun sosialisasi, kita akan bangun edukasi-edukasi yang benar kepada para pelaku-pelaku usaha di Indonesia. Pokoknya kita pengen berkontribusi lah untuk Indonesia ini. Bukan hanya cuma member, tapi di luar pada member. Karena saat ini ya, jadi member Pak yang di luar itu. Iya, betul. Karena kita tahu sekarang ada masa pandemi baru. Nggak tahu kenapa ya, ini saya nggak tahu kenapa kayak kita flashback pada masa pandemi yang lama. Jadi pandemi ini seperti pandemi yang baru, dan saya tidak mau ngomong ini sebagai kayak momentum yang tidak bagus. Cuma saya juga tidak tahu kenapa banyak seperti kita kembali flashback ke tahun lalu. Jadi pandemi baru, terus orang butuh harapan baru. Ya, orang butuh harapan baru. Orang butuh kendaraan baru untuk supaya bisa melewati masa pandemi ini lebih kuat. Dan mungkin Fitup akan jadi jawabannya Insya Allah, nanti ya, Pak. Insya Allah. Kita akan berusaha untuk itu. Oke, jadi sebagai penutup apa nih Pak pesan-pesan untuk Fituber? Oke, baik, terima kasih banyak pada Mas Wilbert yang sudah meluangkan waktu ke sini, dan terima kasih banyak kepada para member juga. Sekali lagi saya tidak pernah bosan-bosan selama di video. Saya selalu bilang saya tidak pernah bosan kalau saya selalu berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian di rumah, dan juga kita juga mau meminta maaf karena beberapa proses yang selalu panjang ini sangat berat dilalui untuk kita semua, terutama bagi Bapak Ibu sekalian ya, kami semua tahu. Tapi di Fitup ini alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan kabar gembira daripada SWI, dan saat ini kita juga sedang melakukan persiapan untuk Play Store-nya on. Jadi terima kasih. Kami juga harapan kami adalah kita akan selalu bersama-sama untuk bergandengan tangan untuk membangun Indonesia ini lebih baik. Kami tetap ingin selalu menjadi wadah bagi Bapak Ibu sekalian, menjadi sarana untuk kita bisa bersama-sama untuk berkontribusi untuk negara ini, terutama untuk memperbaiki keuangan Bapak Ibu sekalian di rumah. Jadi Fitup 3.0 ini akan lebih baik. Ada beberapa fase juga nanti akan kita umumkan fase-fase yang baru, tapi ya nanti yang penting kita harus betul-betul lalui proses opening ini dengan baik, dengan para komunitas-komunitas kita juga nanti harus kita betul-betul tertibkan, karena ini hal yang paling penting. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba berpikiran positif untuk saat ini. Kita coba untuk bisa menyambut Fitup 3.0 ini dengan baik. Jadi sekali lagi saya ucapkan daripada manajemen terima kasih banyak, karena selama ini telah bersabar untuk menyambut, dan pokoknya kita nantinya akan jauh lebih baik. Kita semua akan jauh lebih baik. Terima kasih. Thank you Pak Prabowo ya. Jadi teman-teman semua udah ngelihat, udah mendengar sama-sama apa yang akan kita lakukan ke depan. Cuman memang yang kita lihat, yang saya rasakan, dan saya yakin Anda juga ngerasain bahwa ini bukan perjalanan yang mudah, ini perjalanan yang sulit. Saya yakin bukan cuma untuk Anda tapi juga untuk saya. Tapi yang pasti kita sudah melewati dan kita sudah sampai di titik ini. Progresnya semuanya ada. Dulu kita dibilang perizinan nggak mungkin ada, perizinannya keluar. Dulu dibilang PSE nggak mungkin keluar, PSE-nya keluar. Dulu dibilang PMSE-nya nggak mungkin, keluar juga. Dibilang tidak bisa normalisasi, keluar juga. Sekarang dibilangnya Fitup tidak bisa on. Anda boleh percaya dengan kata-kata orang, atau Anda boleh percaya dengan fakta yang sudah ada. Pilihan di tangan Anda. Tapi kalau misalkan untuk saya ngelihat dari fakta-fakta yang sudah ada. Karena fakta-fakta yang sudah terbukti, orang bilang nggak bisa ternyata bisa. Maka saya melihat, apalagi tadi dikonfirmasi dengan Pak Prabowo bahwa nggak akan lama lagi. Ya, jadi kita akan memulai lagi semuanya. Kita akan memulai dengan program yang baru. Oleh karena itu, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita sudah sampai sejauh ini. Kita bersabar sedikit lagi. Kita sudah sampai sedikit lagi di harapan kita semua. Dan saya juga berharap semoga Fitup ini bukan cuman jadi blessings gitu ya, jadi berkat buat saya, tapi juga bisa untuk Anda dan juga terutama untuk Indonesia, supaya Indonesia bisa jadi lebih baik. Ya, mungkin segitu aja hari ini. Thank you Pak Prabowo atas waktunya. Thank you. Kita tunggu dari video berikutnya. Dadah. Dari Kabupaten Pali, Mang Degol melaporkan.